Selamat datang di arah baru. Sebuah ruang tenang untuk kamu yang sedang belajar memahami hidup tanpa terburu-buru. Tempat untuk mereka yang tahu tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup ini. Kita sering mengira bahwa pertemuan adalah hal biasa, bahwa orang datang pergi dan berlalu tanpa arti. Tapi benarkah sesederhana itu? Filsuf Stoik Marcus Aurelius menulis, apapun yang terjadi pada kita telah ditentukan oleh alam semesta untuk sebuah maksud. Maka barangkali orang-orang yang muncul dalam hidupmu, bahkan yang menyakitimu, bukanlah kesalahan. Mereka adalah bagian dari jalan, bagian dari latihan batinmu. Mereka datang membawa pelajaran, bukan selalu kebahagiaan. Ada yang datang untuk menumbuhkanmu. Ada yang datang hanya untuk menyadarkanmu bahwa kamu terlalu sering mengabaikan dirimu sendiri. Di arah baru, kita tidak membahas kehidupan untuk menghakimi, tapi untuk mengerti bahwa semua pertemuan adalah pesan. Dan kamu di sini bukan karena tanpa arah, tapi karena kamu sedang memilih arah yang baru. Kita sering menyebutnya kebetulan. Kita berkata, "Ah, tidak sengaja ketemu," atau "gak nyangka bisa kenal sama dia." Tapi semakin jauh kita berjalan, semakin kita menyadari tak ada yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Pertemuan-pertemuan yang kita anggap remeh itu yang kadang terjadi di tengah keramaian, di masa yang salah, atau dalam situasi yang tampak tak berarti, justru menyimpan pelajaran paling dalam. Mereka yang hadir ke dalam hidupmu datang karena suatu alasan. Dan alasan itu bisa jadi bukan untuk membuatmu tertawa, tapi untuk mengubahmu. Bukan untuk menetap, tapi untuk mengarahkanmu. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, semua yang terjadi telah ditentukan oleh alam semesta sebagai bagian dari satu kesatuan besar yang saling terhubung. Itu artinya orang yang kamu temui hari ini, bahkan yang hanya mengucapkan satu kalimat, bisa jadi adalah bagian dari rencana besar yang tidak kamu pahami sekarang, tapi akan kamu mengerti nanti setelah semua kepingan peristiwa saling menyatu. Kita tak pernah benar-benar tahu siapa yang akan membuka pintu kesadaran kita berikutnya. Bisa jadi dia adalah seseorang yang membuatmu marah. Bisa jadi dia adalah seseorang yang membuatmu kecewa. Tapi di balik reaksi itu tersimpan pelajaran yang tidak kamu temukan di buku manun. Orang-orang yang hadir dalam hidupmu, baik dalam waktu singkat atau panjang, punya pesan masing-masing. Ada yang datang hanya untuk menunjukkan bahwa kamu terlalu sering mengabaikan diri sendiri. Ada yang hadir agar kamu tahu bagaimana rasanya dihargai. Dan ada pula yang muncul hanya untuk memperlihatkan bahwa kamu sedang berada di jalan yang salah. Dan kamu harus berani berbelok. Coba ingat kembali, pernahkah kamu bertemu seseorang lalu setelah pertemuan itu cara berpikirmu berubah, atau kamu pernah disakiti oleh seseorang dan dari sakit itulah kamu akhirnya belajar mencintai dirimu sendiri, atau bahkan kamu pernah gagal dalam hubungan dengan seseorang dan kegagalan itu justru menjadi awal dari pendewasaanmu. Jika kamu menyadari semua itu, kamu akan mengerti. Hidup ini bukan tentang mempertanyakan mengapa aku bertemu orang seperti dia, tapi lebih tepat jika kamu bertanya apa yang harus aku pelajari dari pertemuan ini. Dalam Stoikisme kita diajak untuk tidak mengutuk kejadian. Kita diminta untuk melihat bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari proses alam yang sempurna. Tidak ada yang terjadi terlalu cepat atau terlambat. Semua datang pada waktunya sesuai dengan kebutuhan jiwa kita untuk berkembang. Termasuk pertemuan. Maka jangan buru-buru menyesali siapa yang pernah hadir. Jangan terlalu cepat menghapus siapa yang pernah menyentuh bagian dari hidupmu meski hanya sejenak. Karena bisa jadi mereka adalah utusan dari alam untuk menyampaikan pesan yang tak bisa kamu dengar kecuali melalui pengalaman itu. Dan jika hari ini kamu sedang bertanya-tanya kenapa aku bertemu dia, kenapa aku harus sampai ini? Tenanglah sejenak, heningkan pikiranmu. Karena barangkali jawabannya belum muncul sekarang,
tapi akan datang nanti ketika kamu sudah cukup dewasa untuk memahaminya. Di arah baru, kita percaya bahwa hidup tidak membawa kita pada pertemuan yang sia-sia. Setiap orang yang kamu temui, setiap kalimat yang kamu dengar, setiap luka yang kamu terima, semua sedang menuntunmu menuju dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijak dari sebelumnya. Tidak ada kebetulan. Yang ada hanyalah panggilan jiwa yang sedang dibisikkan melalui orang lain. Tidak semua orang datang dalam hidupmu untuk membuatmu bahagia. Sebagian datang justru untuk membuatmu bingung, marah, kecewa, atau bahkan merasa ditinggalkan. Tapi itu bukan berarti mereka datang dengan niat buruk. Tidak selalu ada orang-orang yang memang hadir bukan untuk menghiburmu, tapi untuk membentukmu. Bukan untuk memanjakanmu, tapi untuk menguatkanmu. Dan pembentukan itu sering kali menyakitkan. Kita cenderung menyukai kehadiran yang nyaman, yang memahami tanpa diminta, yang mencintai tanpa syarat, yang memberi tanpa menuntut. Tapi hidup bukan sekolah mimpi dan manusia bukan alat pelipur lara. Kita akan bertemu orang-orang yang menantang batas kesabaran kita. Kita akan mengenal orang-orang yang memaksa kita belajar tentang harga diri. Kita akan terluka oleh orang-orang yang justru mengajari kita tentang pentingnya memilih dan menjaga diri. Dalam stoikisme kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang tampak menyakitkan dari luar belum tentu buruk secara moral atau esensial. Epictetus berkata, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Maka ketika seseorang datang ke dalam hidupmu dan meninggalkan jejak luka, kamu punya dua pilihan. Membenci dia selamanya atau melihatnya sebagai alat yang digunakan semesta untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih tegas, lebih kuat, lebih sadar siapa dirimu. Mereka yang membentukmu seringkali datang dengan ketidaknyamanan mereka mengganggu ritme hidupmu. Mereka mengguncang zona nyamanmu. Tapi justru karena itu kamu belajar berdiri di tanah yang lebih kokoh. Pernahkah kamu berpikir bahwa orang yang membuatmu menangis justru yang membuatmu paling mengenal hatimu sendiri? Atau orang yang pergi tanpa penjelasan justru membuka jalan bagimu untuk mengenal arti cukup dan tidak lagi bergantung pada validasi luar? Ini bukan tentang mengagungkan luka, tapi tentang menyadari bahwa tidak semua luka adalah kehancuran. Beberapa luka adalah awal dari pembentukan. Orang yang membentukmu mungkin tidak tinggal lama. Mereka datang seperti badai, cepat, keras, dan menyisakan puing-puing. Tapi dari puing-puing itu, kamu membangun ulang versi dirimu yang lebih dewasa. Kamu tidak lagi lemah seperti dulu, tidak lagi naif seperti sebelumnya. Dalam pandangan Stoik, kehidupan tidak dimaksudkan untuk memberi kenyamanan terus-menerus. Kehidupan adalah tempat latihan dan setiap orang yang kamu temui adalah bagian dari latihan itu. Mereka adalah alat. Alat untuk menguji keteguhanmu, alat untuk menantang kebijakanmu. Alat untuk melihat sejauh mana kamu mampu tetap tenang. Bahkan saat kamu merasa tidak dihargai. Dan kamu tahu apa yang lebih menarik? Setelah beberapa waktu berlalu, kamu akan menyadari bahwa orang yang pernah membuatmu marah ternyata adalah orang yang membuatmu berpikir lebih dalam. Bahwa orang yang pernah meninggalkanmu ternyata alasan kenapa kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Mereka tak datang untuk menyenangkanmu. Karena menyenangkan itu tidak cukup untuk mengubahmu. Mereka datang untuk membentuk dan pembentukan butuh tekanan. Maka jangan buru-buru mengusir rasa sakit yang datang lewat orang lain. Kadang justru dari merekalah kamu akan menemukan bentuk dirimu yang paling jujur, yang tidak rapuh, yang tidak bergantung, yang tidak mudah tumbang oleh ombak kecil kehidupan. Jika kamu masih menyimpan marah pada seseorang yang pernah hadir, coba tanya lagi pada dirimu. Siapa aku sebelum aku mengenal dia dan siapa aku sekarang dia pergi? Kalau kamu sadar bahwa kamu kini lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak,
maka kamu tidak sedang dihancurkan waktu itu. Kamu sedang dibentuk dan arah baru. Selalu percaya setiap orang yang membentukmu pada akhirnya sedang mengantar kamu menuju versi dirimu yang lebih layak untuk dihormati. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa aku begitu kesal pada orang itu? Atau sebaliknya, mengapa aku begitu mudah menyukai seseorang padahal belum benar-benar mengenalnya? Jawaban atas pertanyaan itu seringkali tak berada di luar dirimu, tapi justru berasal dari karena dalam banyak kasus orang-orang yang membuatmu bereaksi kuat baik secara positif maupun negatif adalah cermin dari sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu sendiri. Manusia adalah makhluk reflektif. Kita menilai orang lain tidak selalu berdasarkan fakta, tapi berdasarkan isi batin kita sendiri. Ketika kita merasa tersinggung, marah, iri, kagum, atau bahkan jatuh hati, sebenarnya yang sedang kita lihat bukan hanya orang itu, tapi juga sisi-sisi diri kita yang sedang memantul lewat kehadiran mereka. Filsuf Stoik Seneca pernah mengatakan, yang paling membuatmu tidak nyaman dari orang lain seringkali adalah hal yang belum selesai dalam dirimu sendiri. Itu artinya ketika kamu sangat terganggu dengan perilaku seseorang, besar kemungkinan kamu sedang melihat sesuatu yang belum kamu bereskan di dalam dirimu. Mungkin kamu merasa orang itu arogan padahal dalam hatimu sendiri kamu belum berdamai dengan harga dirimu. Mungkin kamu iri pada pencapaian orang lain karena kamu sendiri belum benar-benar menghargai usaha yang kamu lakukan setiap hari. Mereka tak sedang menyakitimu. Mereka hanya sedang menunjukkan apa yang perlu kamu perbaiki dari dalam. Orang-orang yang hadir di sekitarmu sengaja atau tidak sedang membawa cermin. Ada yang mencerminkan rasa takutmu. Ada yang mencerminkan luka masa lalumu. Ada pula yang mencerminkan keinginan terdalam yang tak pernah kamu akui secara terbuka. Dan itulah mengapa kita tak bisa menyalahkan dunia. Karena reaksi kita terhadap orang lain lebih banyak berkisah tentang siapa kita, bukan siapa mereka. Dalam ajaran Stoik, kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri setiap kali emosi kita tersulut. Apakah ini berasal dari luar diriku atau dari dalam? Jika kamu merasa marah, itu bukan karena seseorang berkata kasar, tapi karena kamu mengizinkan kata-kata itu masuk dan merusak kedamaianmu. Jika kamu merasa kecewa, itu bukan semata karena orang lain ingkar, tapi karena kamu menaruh harapan yang tak kamu sadari terlalu tinggi. Maka dalam setiap interaksi sosial, kamu sebenarnya sedang berdialog dengan dirimu sendiri. Mari kita renungkan dengan jujur. Apakah kamu pernah kagum pada seseorang bukan karena dia sempurna, tapi karena dia memancarkan keberanian yang diam-diam kamu rindukan dalam dirimu? Atau kamu pernah membenci seseorang bukan karena dia jahat, tapi karena dia begitu bebas mengekspresikan diri sementara kamu masih terpenjara oleh ketakutan akan penilaian orang lain? Cermin tak pernah berdusta, ia hanya memantulkan. Maka jangan terburu-buru menilai buruk orang yang membuatmu tak nyaman. Jangan cepat-cepat memuja orang yang membuatmu terpukau. Perhatikan dulu apa yang sedang dipantulkan oleh mereka dari batinmu yang terdalam. Jika kamu cukup berani untuk melihat dengan jernih, kamu akan menyadari semua orang yang hadir sedang membantumu mengenali siapa dirimu sebenarnya. Sebagian orang datang untuk menantangmu, sebagian untuk mengingatkanmu, sebagian lagi hantuk diam dan menjadi anganmu yang tak kau sadari. Disinilah pembentukan yang sejati terjadi.